Jadi materi kita teman-teman hari ini adalah Moonbot Overview. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan dalam waktu kurang daripada setengah jam. Tetapi nanti misalnya selesai, teman-teman masih pengen tanya jawab, silakan ya sebelum teman atau nanti teman-teman bisa bergabung di board untuk tanya jawab kembali kepada upline mentor teman masing-masing ya. Oke. Ya, teman-teman semua, kalau kita berbicara, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, kita semua biasanya, umumnya, rata-rata, semua orang punya paradigma umum itu seperti ini ya. Ya, biasanya di sekolah itu diajarin bagaimana Anda belajar, nanti kalau sudah lulus sekolah, Anda cari kerja, betul ya? Kalau sudah kerja, nanti punya penghasilan, nanti ke depannya bisa punya rencana masa depan, bisa punya rumah, bisa punya mobil, dan seterusnya. Ya, tetapi teman-teman yang harus kita sadari adalah siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, ya mungkin hari ini Anda punya karir yang bagus, ya mungkin Anda punya bisnis yang bagus, ya tetapi kita sama-sama belajar teman-teman, bisnis tidak selalu naik, ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya kadang-kadang mungkin Anda juga punya karir yang baik, tiba-tiba kita nggak pernah tahu Anda juga harus pensiun ataupun Anda harus akhirnya mengganti pekerjaan. Apa yang terjadi teman-teman? Ya apabila Anda kehilangan pekerjaan Anda ya atau Anda harus pensiun lebih cepat ya atau Anda punya bisnis ada problem ya kan. Kalau kita pekerjaan kita bermasalah sudah pasti penghasilan kita bermasalah. Betul ya. Dan akibatnya sudah pasti rencana masa depan itu ya banyak orang kadang-kadang dulu waktu lulus sekolah punya impian demikian besar ya. Tetapi waktu berjalan, akhirnya dia melihat satu realita, wah impian saya terlalu besar. Dia kecilkan impiannya. Sehingga banyak orang saat ini saya melihat bukan fokus bagaimana caranya perbesar penghasilannya, tapi fokus bagaimana kecilkan impian dia. Ya, hal yang tidak diajarkan di sekolah, ya teman-teman semua, kalau kita belajar daripada orang-orang sukses di dunia, mereka itu fokus bekerja, kerja keras, tetapi kerja keras dia bukan fokus pada penghasilannya. Mereka kerja keras, fokusnya adalah bagaimana membangun aset. Ini yang tidak pernah diajar di sekolah. Ya, sekolah-sekolah umum pada umumnya mengajarkan kita bagaimana menjadi pekerja, teman-teman semua. Ya, mereka fokus bangun aset, kerja, punya uang, mereka tidak buru-buru nikmatin hidup, tapi mereka fokus bagaimana bangun aset. Ya, mereka fokus bukan pada uangnya, tapi pada aset yang dia bisa bangun. Ya kan? Nah, maka apabila terjadi apa-apa dengan bisnisnya, mungkin pekerjaannya, ya, kalau Anda berhasil membangun sebuah aset, ya, maka Anda nggak usah khawatir, Anda akan memberikan penghasilan sama Anda, sehingga apapun rencana masa depan Anda bisa wujudkan. Ya, jadi penting sekali teman-teman Anda punya paradigma, jangan fokus dengan uang, fokuslah aset. Karena aset itu akan membantu Anda mempunyai namanya passive income. Kenapa? Anda hari ini punya penghasilan besar, Anda mungkin bekerja keras, tapi ingat, ya one day kita nggak bisa kerja terus seperti sekarang. Sepakat nggak teman-teman semua? Yang sepakat boleh angkat tangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi fokuslah membangun aset ya, aset yang produktif ya. Yang pertama adalah ya orang-orang sukses di dunia, mereka fokus membangun yang pertama adalah aset bisnis ya. Saya sering melihat di sekitar saya, mungkin juga Anda melihat di sekitar Anda, banyak teman-teman Anda, keluarga Anda atau tetangga Anda yang dulu mungkin punya pekerjaan karir sampai pensiun ya. Kemudian dia buka usaha, jaga toko, jaga warung ya, dia habiskan waktu lagi, sudah kerja, sudah pensiun, masih harus kerja lagi. Ada nggak yang seperti itu? Banyak teman-teman semua ya. Sedangkan kalau kita belajar pada orang-orang sukses di dunia, mereka fokus membangun aset bisnis. Bagaimana aset itu berjalan dengan sistem. Sehingga one day, sistemnya ini yang memberikan bisnisnya ada dia, nggak ada dia, tetap produktif, tetap menghasilkan teman-teman semua. Nah, kalau kita berbicara melalui bisnis SIP, sebenarnya kita lagi membangun sebuah aset, teman-teman semua. Ya, bagaimana aset ini hari ini kita memberikan kesempatan bagi siapapun Anda untuk bergabung bersama-sama di perusahaan SIP, di mana perusahaan SIP sudah menyediakan sebuah platform, ya sebuah bisnis, siapapun Anda, kita juga punya sekolahnya. Ada yang yaitu namanya Smart Academy. Sehingga bagaimana aset ini ke depan, tanpa ada Anda, tidak ada Anda, bisnis Anda tetap akan growing. Ya, bahkan bisnis ini bisa
wariskan teman-teman semua. Oke, sebentar. Saya kecilkan dulu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa punya mindset yang tepat ya. Nah, selain aset bisnis, Anda juga harus belajar berinvestasi. Jadi, beberapa aset instrumen investasi antara lain adalah ini saya rubah sedikit ya teman-teman ya. Jadi yang pertama salah satunya mau nggak mau Bitcoin adalah masa depan teman-teman semua. Yang kemudian ada juga emas, saham, reksadana, dan properti. Teman-teman semua, saya ingin tanya dengan Anda, mana lebih penting? Kaya atau makmur? Boleh bantu saya ketik di kolom chat. Makmur, wah, ini rajin ikut RTG semua ini. Ya, ya, apa sih bedanya kaya sama makmur ya? Tentunya kalau kaya mungkin adalah Anda punya penghasilan hari ini, ya kan? Tetapi kalau Anda makmur, ya Anda kerja nggak kerja, Anda punya penghasilan bisa menghidupi Anda, gitu ya teman-teman semua. Jadi itulah bedanya ya. Nah, bagaimana caranya kita berubah dari kaya menjadi makmur? Anda harus punya paradigma yang tepat dulu ya. Kita ini kerja keras ya untuk bangun aset, bukan fokus dengan uang. Ya, tetapi kalau Anda kerja keras, tapi Anda fokusnya punya uang, tapi habis itu Anda pengen ini, pengen itu, Anda tidak berinvestasi, maka selamanya Anda akan kerja keras seumur hidup Anda. Maka Anda berpikir, bagaimana hari ini saya kerja keras, saya punya uang, bagaimana uang saya akhirnya ke depannya saya bisa membangun aset yang memberikan saya penghasilan pasif. Nah, untuk itu teman-teman, kenapa beberapa orang itu begitu sulit ya untuk berpindah daripada memiliki aktif income ke passive income ya, karena banyak orang itu gagal bukan Anda nggak pintar cari uang, bukan Anda nggak pintar bekerja, bukan Anda nggak pintar berbisnis, tapi banyak orang yang saya pelajari juga dari pengalaman hidup saya adalah banyak orang gagal bagaimana mengelola dari penghasilan yang didapatkan. Jadi penting sekali teman-teman membangun sebuah kebiasaan bagaimana membangun pengelolaan penghasilan Anda yang benar. Ya, ini salah satu tips teman-teman yang teman-teman bisa. Yang pertama prinsipnya, ya, bagaimana hari ini penghasilan Anda itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Ya, jangan pernah mengeluarkan uang yang sebenarnya Anda belum mampu. Ya, hari ini banyak nggak orang-orang di luar sana? Mudah-mudahan Anda nggak ya. Hari ini dia pengen punya keinginan ini itu, tetapi dia membayar daripada penghasilan di masa depan. Ada? Banyak? Yaitu kredit yang bunyinya dit, betul ya. Jadi punya penghasilan besar 10 juta, bayar kredit 8 juta, sisa 2 juta. Makan habis. Tanggal 20 kencangin ikat pinggang teman-teman semua. Ya, jangan lakukan itu teman-teman. Kalau Anda seperti itu, yuk kita mulai berubah. Bagaimana caranya Pak Dani supaya saya mulai bisa disiplin? Anda harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau Anda belum punya aset, ya saran saya teman-teman, fokuslah hanya kepada kebutuhan. Sebenarnya kalau kita mau bicara kebutuhan itu tidak besar teman-teman. Yang membuat uang Anda habis, Anda gagal menabung adalah keinginan Anda yang terlalu besar. Ya, lebih baik tahan dulu senang Anda, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian bagaimana? Dengan cara kemudian Anda buatlah pencatatan teman-teman. Ya, saya pernah bangkrut tahun 2015. Ya, sejak saat itu saya belajar, saya buat yang namanya pencatatan. Semua pengeluaran saya, pemasukan saya dari tahun 2015 dari nggak punya uang, semua saya punya pencatatan. Saya tahu persis setiap bulan saya punya biaya berapa. Hati-hati kalau Anda yang tidak sadar berapa sih pengeluaran Anda sebulan. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Ya, kemudian usahakanlah belajarlah membuat alokasi dana, teman-teman. Misalnya saya dulu belajar dari berapapun penghasilan saya sisihkan awal itu 10%. Ya. Kemudian saya berusaha tidak berubah gaya hidup, kalau bisa naik 20%. Naik 30%. Naik. Sehingga bagaimana ke depannya jangan sampai banyak orang hari ini, Anda mungkin pernah lihat tetangga Anda, teman Anda, keluarga Anda, wah dulu kaya raya, tiba-tiba kok bangkrut. Ya. Kenapa? Karena waktu dia punya penghasilan yang banyak, ya di saat itu dia juga naikin gaya hidup dia, betul nggak? Ya, sehingga waktu bisnisnya jatuh, habis semuanya teman-teman semua.
Jadi saran saya, kita boleh nikmati hidup, ya, tetapi nikmatilah hidup waktu Anda penghasilan Anda adalah dari passive income, bukan active income. Jadi belajarlah disiplin alokasi dana Anda. Ya, percaya dengan saya teman-teman, ya. Anda susah, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Makanya hari ini teman-teman, kalau Anda punya kesempatan, punya income yang besar, tidak usah buru-buru iri kanan kiri, orang ganti handphone baru, nggak usah pusing teman-teman semua. Fokus bangun aset. Fokus bangun aset Anda 3, 5 tahun, 10 ke depan. Ya, setelah itu aset bangun Anda boleh nikmati hidup. Oke ya. Nah, yang paling penting juga teman-teman, pastikan teman-teman juga punya tabungan darurat ya, yaitu 3-6 bulan biaya hidup Anda. Sehingga apabila Anda ada apa-apa dengan pekerjaan Anda mungkin, bisnis Anda masih punya waktu untuk recovery. Ini satu prinsip dasar untuk Anda yang baru memulai untuk menata penghasilan Anda. Ya, punya penghasilan lebih, mulailah bangun aset investasi. Ya, hingga kapan Pak Dani? Hingga disiplin, hingga passive income Anda melebihi pengeluaran Anda. Ya, ingat, bekerja keras, ya, jangan uang cuma ditabung, tapi investasikan. Kenapa? Kalau Anda cuma tabung, nilai uang Anda dari tahun ke tahun makin turun, teman-teman semua. Oke, nah, manage aset Anda, ya. Apa sih tujuan investasi? Pak Dani, kenapa sih kita harus investasi? Yang pertama, ya, Anda tidak mungkin kerja keras seumur hidup Anda. Ya, mungkin Anda sekarang masih kuat kerja keras, tetapi ingat waktu Anda umur 60, 70, 80, tenaga makin turun. Tapi Anda pikir biaya hidup Anda makin turun? Enggak, biaya hidup Anda makin naik, teman-teman semua. Nah, kalau literan kan 10.000. Yang kedua kenapa? Ya karena hari ini teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat ya, mungkin kalau Anda dulu punya uang 100.000, Anda pergi ke pasar 10 tahun yang lalu, ya kira-kira belanjanya banyak atau sedikit teman-teman semua? 100.000 dulu, kalau Anda ke pasar, mungkin Anda bawanya 2 kresek. Betul nggak? Tetapi kalau kemarin Anda ke pasar, bawa 100.000, Anda tinggal belanja kresek kecil. Ada yang sadar ini teman-teman semua? Ya, hari ini teman-teman kita nggak bisa cuma sekedar simpan uang. Kalau Anda hanya simpan uang, nilai uang kita dari tahun ke tahun itu makin turun. Makanya kita harus belajar investasi untuk menghindari resiko yang dari yang namanya inflasi. Nah, tujuan kedua adalah bagaimana untuk kita bisa bebas finansial. Kacau uang sekarang, kebutuhan makin gede. Ya, kebutuhan kita nggak pernah makin gede. Yang makin gede, tapi uang kita nilainya makin kecil, teman-teman semua. Makanya kita harus kudu harus belajar yang namanya investasi. Nah, kabar buruknya yang namanya investasi tidak pernah diajarkan di sekolah, teman-teman semua. Ya, jadi kita harus belajar untuk investasi. Dan kabar baiknya Anda sudah berada di perusahaan yang tepat, teman-teman. Nah, dan bagaimana hari ini Anda mempersiapkan tabungan pendidikan, kesehatan, pensiun, dan lain-lain. Nah, teman-teman, yang namanya investasi, ya tidak ada yang sempurna. Yang namanya investasi, bisnis, usaha, hidup, tetap ada yang namanya resiko. Makanya di dalam dunia investasi, teman-teman, kita mengenal yang namanya diversifikasi. Jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Jatuh keranjangnya, pecah semua telurnya. Tapi kita harus bagi-bagi, ya. Diversifikasi, ada sebagian aset Anda, tabungan Anda masuk ke Bitcoin, ya, ke emas, ke saham. Mungkin Anda yang belum ke saham, mungkin bisa reksadana. Ya, kalau saya, properti itu yang terakhir, teman-teman. Kenapa? Kalau Bitcoin, emas, saham, reksadana, ini adalah aset yang liquid. Kita butuh dana kapan aja, kita bisa cairkan. Tetapi kalau kita properti, saya dulu pengalaman saya bangkrut, ya, punya properti, tapi punya hutang, ya mau jual pun susah. Akhirnya jualnya katanya properti naik, yang ada kalau butuh duit nggak ada bicara untung, teman-teman, jual rugi. Ya, mudah-mudahan Anda nggak ngalami. Nah, jadi teman-teman, prinsip dalam berinvestasi, dalam menabung, Anda bukan kapan, ya, tetapi mulailah segera, ya, mulailah menabung sejak dini. Semakin mudah, semakin baik. Karena itu teman-teman jangan lagi ajarin anak Anda, yuk nak, ya, punya uang ditabung, salah. Ayo nak, punya uang diinvestasi, belajar investasi, ya. Nah, ini contoh tabel ya teman-teman.
Ya, apabila misalnya anak Anda mungkin ya, atau Anda sisihkan aja tiap bulan nabung 2 juta per bulan. Ya, 1 tahun, wah Pak Riko, wah ini dahsyat nih Pak Riko. Ya, jujur, yang unggul itu usia teman-teman. Kunci investasi itu adalah usia. Semakin dini, semakin baik. Semakin besar, semakin baik. Tetapi hati-hati dengan investasi yang Anda nggak ngerti, hati-hati dengan investasi bodong ya. Makanya selalu pakai logika, teman-teman. Jangan mudah percaya. Kalau Anda diajak investasi, tanya satu hal. Uangnya dititip ke siapa? Kalau titipin ke orang lain, jangan. Dititipin sama keluarga aja hilang, teman-teman. Ya. Nah, contoh. Setelah Anda menabung, ya, misalnya Anda memiliki sebuah aset investasi, misalnya di sini bukan moonbot ya, misalnya apapun itu, misalnya 15% per tahun aja, ya, berarti total 24 juta tambah 15% itu sudah 27 juta. Usia 65, kalau Anda mulai nabung rutin, rajin setiap bulan 2 juta, uang Anda 2 juta per bulan itu di tahun 65 dengan pertumbuhan investasi return on investment 15% per tahun aja, itu uang Anda bisa jadi 56 M. Ya, siapa yang pengen punya uang 56 M? Ya. Oke. Nah, 56 M ya Anda bilang, Pak, Anda beli rumah pun bisa cash semuanya, teman-teman semua ya. Nah, tapi kalau Anda telat aja 10 tahun, teman-teman, Anda baru start di usia 35, itu 2 juta per bulan Anda cuma jadi 13 M. Kalau Anda mulai dari usia 45, itu cuma jadi 3,2 M. Ya, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana kuncinya usia. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Jadi, mulailah segera rubah kebiasaan Anda, jangan lagi boros-boros, hemat, nabung, tahan senang, teman-teman semua. Waduh, Pak Anu baru bentar lagi 25 ya, dahsyat Pak Riko. Nah, sayang saya waktu umur 25 nggak ada yang jelasin begini sama saya ya. Nah, kenapa sih Bitcoin? Jadi teman-teman mungkin sudah belajar lebih dalam, ya saya cerita sedikit. Kenapa Bitcoin? Bitcoin ini kan disebut emas digital, betul ya? Ya kenapa emas digital? Ya karena dia sifatnya sama kayak emas, ya tapi punya kelebihan lebih besar daripada emas. Yang pertama, dia tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan, dia hanya nggak bisa diciptakan, dia hanya bisa di mining, ya. Kemudian angkanya terbatas, sama kayak emas. Cuma emas terbatasnya berapa kita nggak tahu. Tapi kalau Bitcoin, jelas dia terbatas, nanti maksimum hanya 21 juta. Dan Bitcoin, emas, itu susah dipindahkan. Tetapi kalau Bitcoin, ya dia mudah dipindahkan, ya teman-teman semua. Nah, makanya hari ini teman-teman penting sekali, salah satu investasi yang hari ini saya juga fokuskan adalah di dunia kripto ya, tetapi banyak daripada kita mungkin yang tidak paham bagaimana caranya trading ya, makanya welcome to Moonbot teman-teman semua ya. Jadi kalau kita berbicara di sini teman-teman, kelebihannya Moonbot ini adalah asisten yang bekerja untuk teman-teman semua. Tidak ada 1 rupiah pun teman-teman titip ke Moonbot ya, tetapi dana Anda 100% Anda pegang sendiri. Ya, luar biasa nggak Moonbot teman-teman? Ya, yang luar biasa boleh kasih jempolnya teman-teman semua. Makasih Pak Mastur. Oke. Nah, teman-teman untuk tutorial lebih dalam saya nggak cerita, nanti teman-teman bisa minta ke upline mentor teman-teman masing-masing, ataupun teman-teman bisa klik aja di Yahoo, di YouTube atau di Google, ketik aja tutorial Moonbot. Saya lihat, saya tadi malam cek banyak sekali udah teman-teman kita sudah bantu buat tutorial-tutorial juga ya. Nanti Anda bisa belajar di sana teman-teman. Nah, tapi teman-teman sekali lagi disclaimer ya. Yang pertama, ya, perdagangan cryptocurrency itu mengandung risiko yang tinggi. Ya, teman-teman sadari, yang namanya investasi, bisnis, hidup, Anda keluar rumah aja sudah pasti ada risiko. Ya, yang paling penting adalah Anda paham risikonya di mana, kemudian atasi risikonya seperti apa. Yang kedua, pastikan teman-teman memiliki mindset investasi jangka panjang 1-5 tahun sesuai kondisi pasar. Sebenarnya nama investasi teman-teman bukan 1-5 tahun. Dia nama investasi itu jangka panjang teman-teman semua. Seumur hidup kita investasi. Ya jangan sampai Anda hari ini punya uang Anda habiskan ya. Nah, kemudian tidak ada garansi ya teman-teman. Yang namanya Anda usaha aja atau Pak Mastur nih punya bengkel, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, biasa ya. Jadi yang penting adalah
jangka panjangnya ya. Tetapi kita sama-sama belajar kalau money manajemennya kita benar, karena Moonbot bisa kasih kita profit yang konsisten, teman-teman. Nah, pastikan pakai uang yang dingin ya, teman-teman, bukan uang dari kulkas ya. Tetapi uang yang memang Anda fokuskan, alokasikan untuk berinvestasi. Ya, contoh Anda hari ini kalau pakai uang anak sekolah Anda, ya, kemudian Anda beli emas, ya, siapa yang tahu emas besok naik dulu atau turun dulu? Ya kan? Kalau turun dulu Anda berharap, Pak, kalau emas kan naik terus, Pak. Kemudian saya mau beli, cuma bulan depan saya mau bayar uang sekolah anak saya. Ya, kalau Anda pakai uang Anda butuh, waktu emas turun, Anda kan terpaksa jual rugi. Betul ya? Nah, jadi pastikan Anda alokasikan uang yang memang Anda alokasikan untuk investasi jangka panjang. Namun, Moonbot tidak menjadikan fixed income dalam bentuk apapun. Pastikan Anda mengerti risiko sebelum melakukan trading cryptocurrency, ya, teman-teman semua. Kemudian, ya, teman-teman, mohon bantuannya, teman-teman, jangan pernah Anda overclaim ya, teman-teman semua, soal Moonbot, ya. Pak, bisa kasih profit 30% per bulan, itu money game, teman-teman semua. Oke. Oke, nah teman-teman, saya masuk aja ya ke fitur-fitur Moonbot. Mudah-mudahan teman-teman mindsetnya tentang investasi teman-teman dapat ya, karena ini penting sebagai fondasi Anda. Dan hari ini teman-teman kan tadi lihat contoh yang tadi return on investment ya 15%. Ya, kita kan kalau orang nggak tahu mau kemana kan yang ada kena penipuan kan. Ya, makanya hari ini Moonbot ini sangat baik sekali dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama Moonbot ya. Nah, ini kita punya platform ya, Moonbot ya, berada di platform Spotlution. Ya, jadi saya jelasin fiturnya sedikit, teman-teman. Saya agak cepat aja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat ya. Nah, jadi gambar yang sebelah kiri ini adalah total modal teman-teman. Tetapi modalnya ini berada di mana? Ya, bukan di sini ya teman-teman, tetapi tetap berada di wallet Anda. Jadi Moonbot hanya membaca datanya saja. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah total aset Anda. Ya, jadi kalau dia beli, modal berkurang, stok barang bertambah. Kalau dia jual, berarti stok barang berkurang, modal bertambah, plus profitnya di sini. Jadi cuma jual, beli, jual, beli, jual, beli. Jadi tolong jangan tanya lagi. Saya itu sering ditanya, Pak, terus saya punya profit di mana? Ya kan? Anda hari ini buka kios ya, Anda kan beli jual ya, uangnya ya sudah di sini putar-putar teman-teman. Ya, punya untung dikit-dikit, jual beli, jual beli, jual beli. Paham ya teman-teman semua? Jadi jangan tanya lagi sama upline-nya, mentornya, plan, mentor, itu yang profit saya itu, cek di sini kan, itu di mana uangnya? Ya di sini teman-teman, jual beli ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, silakan tanya di kolom chat. Oke. Nah, kemudian Anda hari ini kalau seorang pedagang, Anda dilapor sama anak buah Anda, asisten Anda namanya si Moonbot nih, bos, kita punya stok barang ada 4.800 sekian, ya kan? Maka kan Anda tanya, ini barangnya apa aja? Oke ya, nah cara ceknya Anda lihat di menu trade di sebelah kanan bawah. Ya, Anda buka, maka muncul nih di sebelah. Nah, ini saya jelasin satu-satu. Ini contoh ETH, ya. Jadi dia lapor, bos, kita punya stok ETH, bos, 0,99 ETH, ya, koin ETH. Nah, saat ini harga satu koin ETH yang berjalan, ini naik turun ya teman-teman ya, itu 1.262 per satu koin ETH. Nah, kemudian, bos, ini kok merah, ya kan? Jadi ini adalah floating, teman-teman. Karena kita punya strategi adalah beli di bawah, jual di atas. Jadi jangan tanya lagi, Pak, ini kenapa merah? Sudah pasti merah, teman-teman. Kalau nggak turun, dia nggak beli. Ya, jadi kalau merah-merah seperti ini, gimana? Nanti kita lihatnya kalau mau Anda lihat profitnya nanti ya, sebentar. Nah, kalau Anda mau lihat detailnya, stock of name, anggap ya, Anda dagang, punya barang keluar masuk, Anda cek di sini, pencet di situ. Kemudian Anda lihat di transaksi, pencet di atas. Ya, nah di sini barang keluar masuk jam berapa, ambil untung 0,2 dolar, ambil untung 0,2, step ke 59 dan seterusnya. Ini jual beli kita kumpul teman-teman. Jadi pada ini kalau merah, kalau hijaunya di mana? Ada hijaunya ceknya di profit teman-teman semua. Ya, Anda cek di profit, masuk profit, Anda lihat ya di sini. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat nih bagaimana asisten Anda bekerja. Ya.
Yang namanya profit nggak mungkin sama, teman-teman. Kadang ini pernah $9, $15, $4, $5, $16, $47. Biasanya kalau harga lagi turun, tugasnya Moonbot ngapain, teman-teman? Boleh bantu saya ketik di kolom chat. Kalau harga lagi turun, tugasnya Moonbot ngapain? Beli. Oke, thank you, Bu Stevina. Betul, ya. Makanya teman-teman jangan heran. Kalau lagi kecil-kecil begini, ada $4, $5, itu biasanya cenderungnya Moonbot lagi beli, lagi ngumpulin barang. Karena kalau Anda mau untung, kalau nggak punya barang, gimana bisa jual? Jelas ya? Nah, kalau yang gede-gede ini, pas harga lagi naik, giliran jual, ambil profit. Jadi kalau turun, senang teman-teman. Karena kalau nggak ada turun, nggak ada beli. Nggak ada beli, nggak bisa jual. Oke ya? Nah, mudah-mudahan teman-teman paham. Ya, kemudian, nah Anda bisa cek juga teman-teman, sorry, sorry, gimana ya? Ngomong. Kenapa saya punya? Sebentar ya. Nah, jadi teman-teman juga Anda jangan lihat ini untung $9, ini Anda harus cek, Anda tinggal pencet aja di sini, ya. Kalau Anda pencet, dia kelihatan perinciannya teman-teman. Ya, jam 11 malam dia beruntung $0,2. Ini Anda cocokin sama Binance Anda, exchanger Anda ini sama persis, ya. Nah, kemudian teman-teman ingat ya, kita juga ada bagi hasil 80-20. Misalnya Anda untung $10, kan masuknya ke Binance Anda, ke exchanger Anda. Ya, tidak ada satupun cara dari Moonbot bisa sentuh uang teman-teman sendiri. Makanya kita ada namanya dompet kredit. Ya, kita isi sukarela, kita mau ambil kembali juga boleh. Nah, setiap kali kita profit, dia akan ambil 20% dari kredit ini, teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian teman-teman, ya kalau Anda hari ini nanti sudah punya tim kerja yang sudah bertumbuh, Anda akan dapat bagi hasil, ya. Makanya kalau ini kesempatan untuk teman-teman semua, mumpung kita masih di awal, kita harus segera bangun tim kerja yang banyak-banyak. Nah, itu dari cashback, dari setiap profit tim kerja yang 20% tadi, sama rabatnya, ya, bonus rebate, itu kalau Anda sudah gold, Anda dapat. Ya kan, ini contohnya dapatnya $3. Ini bukan dari trading ya. Ya, jadi kalau Anda punya tim makin banyak profitnya, makin bagus nggak? Makin bagus dong ya. Oke, lanjut. Ya, teman-teman siapa yang pengen di sini tiap hari bisa terima $100, $500? Boleh katakannya? Oke, ya kita cocok teman-teman, sama-sama mata duitan ya. Canda. Oke. Ya, nanti teman-teman pastikan teman-teman Anda kenali asisten Anda lebih baik, sehingga Anda bisa tahu manfaatnya, fungsinya lebih baik. Anda boleh ketik di kolom di menu FAQ. Jadi di menu FAQ ini teman-teman banyak sekali hal-hal yang Anda boleh baca, pelajari. Jadi jangan sampai Anda punya asisten yang pinter, tapi Anda nggak tahu apa sih kelebihannya. Bagaimana kalau Anda tahu kelebihannya, Anda bisa maksimalkan profitnya, teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman kalau Anda misalnya punya problem, entah apapun itu yang berhubungan sama Moonbot, ya, Anda bisa langsung bertanya sama customer service support. Ya, di mana tempatnya? Ketik di kanan atas, ya. Kemudian Anda ketik ini lambang support, ya. Jadi pastikan teman-teman punya Telegram, ya, karena itu langsung dihubungi dengan customer care, ya. Jadi daripada Anda tanya sama upline Anda, mentor Anda, beliau juga nggak ngerti, pasti perginya ke CS juga. Ya, siapa di sini yang pernah coba menu supportnya? Boleh bantu ketik di kolom chat teman-teman semua. Saya, Pak. Oke, Bu Eka. Mudah ya, Bu Eka ya, pakai customer service-nya ya? Sangat mudah, Pak. Terus habis Oke. itu juga tutorialnya juga sangat jelas sekali. Nah, itu. Thank you, Bu Eka, sharing-nya. Nah, teman-teman, pastikan, jadi gini, upline Anda, mentor Anda, pasti siap bantu Anda. Ya, tetapi teman-teman, upline Anda, mentor Anda, juga nggak bisa tahu, kasih solusi, dia pun harus tanya lagi. Daripada begitu, ayo teman-teman, belajar mandiri juga. Anda boleh langsung hubungi customer
care ya. Saya sudah lihat caranya. Tadi Bu Eka sudah cerita juga. Jadi customer service kita ini, Spotlution Care ini sangat membantu sekali. Ya, apapun problem Anda yang berhubungan sama Moonbot itu dia akan pandu Anda dari step Anda paling gaptek pun Anda pasti bisa. Ya, jadi pastikan teman-teman belajar untuk atasi problemnya. Jadi Anda bisa kalau hari ini problem, Anda dapat solusi, Anda belajar, maka besok yang namanya problem itu bukan masalah lagi. Betul ya? Oh ya, kalau teman-teman baru pertama kali hubungin, aku lupa ya. Aku lupa, tapi kalau Anda sudah pernah hubungin, biasanya itu langsung dihubungi gini, Anda tinggal ketik aja garis miring start. Ya, garis miring start. Nanti baru Anda masuk dalam antrian Spotlution Care-nya. Ya, kalau Anda sudah pernah hubungin, Anda harus garis miring start. Jadi cukup jelas ya teman-teman, baru langsung dijawab selamat sore, selamat datang layanan spotlution.com, nama saya Nia. Nah, jadi kalau Anda nggak ketik ini, misalnya Anda sudah pernah ngubungin, Anda nunggu itu sambil jenggotan juga nggak ada yang jawab teman-teman semua. Ya, oke. Nah, oke, kemudian kita masuk ke general strategi ya. Nah, ini teman-teman perlu sekali memahami fitur Anda hari ini punya asisten, tapi bagaimana asistennya bekerja untuk Anda. Jadi kontrolnya di Anda, perintahnya di Anda ya. Jadi Anda masuk di general strategi ya, teman-teman. Yang pertama fiturnya itu adalah strategi mode ya. Teman-teman punya pilihan strategi A, B, C, dan D ya. Tetapi teman-teman kebanyakan daripada teman-teman yang sudah mengerti, pasti kita nggak mau lagi pakai A, B, C, dan D. Kita semua pasti maunya pakai yang ultimate. Ya, kenapa? Karena ultimate ini betul-betul strategi Moonbot yang sangat luar biasanya adalah segala macam kondisi market, Anda tetap bisa cuan. Ya, tetapi kabarnya ultimate ini hanya tersedia bagi teman-teman yang sudah bergabung di Advance atau Pro. Makanya teman-teman mungkin yang belum Advance atau Pro, makanya biasanya upline Anda, mentor Anda pasti kan ngajak nih kalau bisa upgrade. Ya, kenapa? Karena tujuannya supaya teman-teman bisa punya profit maksimal. Kenapa sih Pak harus ultimate? Ini saya kasih tunjuk. Nah, teman-teman, mau emas pun, ya kita nggak pernah tahu harganya mau naik dulu atau turun dulu. Kalau turun, dia seberapa turun pun kita nggak pernah tahu. Ya, kalau Anda mungkin awal karena mau coba, Anda basic silakan. Tetapi saran saya segera upgrade. Kenapa? Kalau Anda di basic, teman-teman. Contoh ya, ini harga ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau harganya cuma main di sini, dia turun, beli, naik, jual. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Anda tetap cuan. Tetapi kalau harga turun di bawah 35 step, dia hanya bisa beli 35 kali. Turun, maka Anda harus tunggu dia kembali dulu ke atas. Betul ya? Nah, kalau ultimate, itu sampai level kemanapun, Anda tetap tektok. Anda tetap makan. Makanya kalau di basic, biasa jangan heran teman-teman. Kadang-kadang makan, kadang-kadang puasa. Ya kan? Maunya makan tiap hari atau sering puasa, teman-teman. Makanya saran saya, Anda pakainya ultimate ya. Seperti apa? Nah, Anda bisa lihat ilustrasinya ini. Ya, dia beli, jual. Kalau turun dia beli, jual, beli, jual. Nah, kalau Anda ultimate, Anda setiap hari bisa profit. Tapi kalau Anda basic, ya makanya jangan heran kenapa teman-teman yang di ultimate itu lebih happy. Kuncinya di sini adalah yang penting jaga money management-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, teman-teman, kita kabar baiknya untuk teman-teman semua yang kita punya fitur baru ya, yang namanya coin groups ya, grouping coin ya. Ini fitur, tapi mohon maaf teman-teman ya, untuk yang masih di basic ya, fitur ini khusus hanya untuk teman-teman yang di Advance dan di Pro. Apa sih Pak Dhani fitur grouping coin ini manfaatnya? Yang pertama, ya teman-teman harus sadar ya, di Binance itu ada kurang lebih 600 pasang koin. Ada koin yang bagus, ada koin yang micin ya. Takutnya dia kalau turun nggak bisa naik. Kan kita senang dia turun supaya kita beli, kita naik dia jual. Tapi kalau turun dia nggak balik-balik kan repot teman-teman semua. Ya. Nah, ini untuk membantu teman-teman memigitasi resiko ya, mengurangi resiko. Yang pertama, teman-teman misalnya Anda adalah orang yang punya risk profile yang Anda
Pak, saya profitnya kecil-kecil nggak apa-apa. Saya nggak mau risiko sama sekali. Udah, teman-teman tinggal pilih yang tracking, ya, yaitu BTC, BNB, ETH. Jangka panjang sudah pasti naik. Ya, tetapi kekurangan tracking ini adalah dia punya fluktuasi harga itu kecil, maka sudah pasti profitnya lebih kecil. Ya, kalau teman-teman risk profile-nya Anda pengen apa? Pak, saya mau profit lebih besar, saya siap ambil risiko lebih besar. Yang penting, Pak, kan saya yang penting siapin modalnya maksimal ya. Yang penting manajemen saya kan aman. Nah, Anda boleh pilih yang top 50. Top 50 maksudnya gimana? Ini adalah 50 koin dengan volume transaksi terbesar di dunia, teman-teman. Ya. Dan hebatnya New Group Coin ini, misalnya di top 50, kan ranking koin ini kan tiap hari berubah, teman-teman. Betul ya? Nah, Anda kan nggak pernah tahu, nggak pernah cek. Tetapi dengan fitur grouping coin ini setiap minggu, itu sama Moonbot diupdate. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Makanya fitur grouping coin ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang pengen punya profit konsisten, teman-teman semua. Ya, kalau Anda di basic ya Anda harus pilih sendiri koinnya. Bisa sih, tapi ini Anda tiap minggu harus cek lagi urutannya. Ini jari bisa keriting semua, teman-teman semua. Ya, makanya lebih baik have fun atau pro. Nah, cukup paham ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu Anda harus punya money management yang benar. Nah, fitur ini tujuannya adalah membantu Anda mengkalkulasi money management yang sesuai dengan modal Anda. Contoh di sini Anda tulis 4.500 misalnya modal Anda $4.500. Tinggal kalkulate. Maka sistem membaca adalah Pak, bos, ya, asisten Anda ngomong, bos, hari ini modal $4.500 ini saya akan pakai kalau dapat koinnya saya hanya beli $15, ya. Kemudian kalau dia turun saya beli lagi $15. Kalau dia naik saya jual. Nah, karena modalnya ini money dia sudah hitung, ya misalnya dia hanya carikan Anda maksimum 9 koin. Kemudian dia bilang, bos, saya hanya akan beli koin-koin yang punya transaksi satu hari di atas $100 juta atau kurang lebih 1,5 triliun. Jadi Moonbot membantu memfilter, mencari koin-koin yang memang punya volume transaksi yang besar. Jadi memang hanya beli barang-barang yang laku, teman-teman semua. Ya, kalau teman-teman mau ganti-ganti, silakan. Ya. Nah kemudian, ini teman-teman. Nah teman-teman, Anda harus paham ya. Bot kripto di luar sana banyak, saya beritahu sama Anda. Bahkan harganya mahal ya, ada yang 20 juta per tahun. Kalau kita kan pro, 23 juta, bayarnya 1 kali seumur hidup. Nah, kalau mereka di luar sana, mau strateginya bagaimanapun, mereka itu tidak bisa, dia punya software, itu tidak bisa mengambil keputusan jual dan beli. Anda yang harus ngerti koinnya apa, Anda yang pilih. Ya kan? Tetapi hebatnya kita di Moonbot, kita punya technical analysis. Jadi Moonbot ini dari misalnya dari 600 koin, dia akan men-screening. Pertama, dia filter dengan jumlah transaksi, volume transaksi. Yang kedua, dia mencari dengan technical analysis. Ya, contohnya di sini. Teman-teman butuh perhatiannya ya. Contohnya di sini teman-teman. Technical analysis ini kalau Anda ngerti, nggak usah diutak-atik, tetapi tolong kali ini saya ingin Anda ngerti. Ya, kalau Anda nggak ngerti nanti tapi tetap minta tolong Anda konsultasi dengan upline Anda. Bollinger Band, Anda nanti baca di FAQ ya. Bollinger Band itu adalah dari misalnya setelah dia screening ya, 100 juta dari 600 koin, dia dapat misalnya 10 koin. Setelah 10 koin, dia kan mencari harga dulu. Anda kalau mau beli kan udah pasti tunggu harga turun dulu, betul ya? Nah, Bollinger Band itu dia mencari harga terendah. Stokastik juga mencari harga terendah. Maka strategi Bollinger Band plus stokastik, ini kalau market lagi bearish, tahu bearish ya? Market lagi harga lagi turun, ini sangat bagus pakai strategi Bollinger Band dan stokastik. Tetapi tetap nanti konsultasi dengan apa Anda masing-masing. Siapa tahu mereka punya strategi ya. Oke, masing-masing. Tetapi saya pengen jelasin Anda dikit. Kalau Anda market lagi turun-turun, Bollinger plus plastik ini sangat bagus sekali. Kenapa? Dia memastikan harga turun, dia tunggu sampai harga terendah, baru beli. Jelas ya?
Nah, tetapi problem kalau market lagi bullish, ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman di awal-awal mungkin ya, moonboard-nya sudah di start, Pak. Tetapi kalau sudah seminggu, ini nggak pernah beli-beli. Ada yang punya pengalaman ini? Kenapa? Kalau market lagi bullish, Anda pakai strategi Bollinger sama Stochastic, moonboard Anda nggak akan pernah beli. Mau 2 hari, mau 3 hari, makanya kebanyakan saya dengar nih dari tim kerja di lapangan, akhirnya mereka paksa beli. Ya kenapa? Karena Anda pakai Bollinger dan Stochastic, waktu market lagi bullish, ya dia nggak akan pernah dapat barangnya. Jelas? Ya. Makanya kalau market lagi bullish, kalau Anda nggak punya barang, sebaiknya Anda ganti salah satunya, itu jadi Fibonacci. Entah stokastiknya atau Bollinger Band-nya. Kenapa Fibonacci? Contoh, market lagi bullish, yang namanya bullish kan harga naik, kan nggak mungkin naik terus. Ya, tetapi pasti ada koreksinya, betul? Nah, Fibonacci, dia mencari di harga koreksi. Jelas teman-teman semua? Jadi kalau market lagi bullish, Anda salah satunya ini, ya. Tapi kalau market lagi bearish, pastikan Anda pakai Bollinger sama Stochastic, ya. Tapi tetap tolong konsultasi dengan upline dan mentor teman-teman masing-masing, ya. Semoga bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, setelah dia sudah dapat teknikalnya, ini hebatnya, teman-teman. Anda harus bangga dengan moonboard kita yang super canggih, ya. Jadi moonboard, nah, iya kebanyakan force buy ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena Anda tadinya pakai Bollinger sama Stochastic, nggak akan pernah beli. Makanya daripada Anda yang paksa beli, nggak dapat harga terendah, udah ganti salah satunya. Konsultasi dengan upline masing-masing ya. Nah, setelah dia sudah dapat, dia bisa beli jual otomatis. Dan saya beritahu sama Anda, ini adalah software pertama di dunia yang dia bisa beli otomatis. Ya, boleh dong kita apresiasi untuk Fibonacci, Stochastic. Kalau saya pasti pakai N, Pak. Saya pasti pakai N, Pak Tatang. Ya, kalau teman-teman nggak sabaran ya pakai OR aja. Cuma kalau saya, oke, boleh Bu Indah. Stochastic RSI sama Stochastic biasa sebenarnya mirip-mirip aja sih. Ya, nah tinggal teman-teman, yang penting teman-teman paham, Fibonacci itu tujuannya untuk cari koreksi pantulan. Habis dia turun, dia naik nih, dia cari pantulan sebelum dia mau naik lebih tinggi kan, dia cari di bawahnya situ. Jadi bisa masuk saat yang tepat. Jadi kalau market bullish, tolong Anda bisa pakai ini. Ya, ya betul Pak Rivo. Kalau agresif nggak apa-apa pakai OR. Kalau saya orangnya konservatif teman-teman. Saya mau cuan tapi nggak mau rugi. Sama lah sama Anda pasti. Oke ya. Nah kemudian teman-teman, siap Pak Rivo. Oke, nah ini teman-teman. Sekali lagi ya, Moonbot ini pinter, sangat hebat, dahsyat. Ya, siapa yang puas dengan kerjanya Moonbot? Boleh angkat tangannya. Ya, oke. Nah, teman-teman, Anda harus pakai money management yang benar. Ya, contoh, kalau Anda misalnya modal $500, buy amount 100, sebenarnya Anda hanya boleh main satu koin. Ya, kalau modalnya 1000, sebenarnya Anda hanya boleh pakai 2 koin. Ya, jangan sampai modalnya 1000, koinnya 10. Ya, turun 5 kali nggak bisa beli lagi. Turun di bawah, kemudian ngomel-ngomel sama aprennya, "Pen, mana profitnya?" Ya. Nah, sebenarnya Anda harus siapin cadangan. Supaya apa? Kalau dia turun lebih dalam, ya Anda bisa beli di bawah, dia jual beli. Kadang-kadang kan dia sebelum naik kan dia mainnya di bawah nih, teman-teman. Kalau teman-teman punya modal tetap kan dia bisa jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Tapi kalau modal Anda beli di sini stop, di bawah nggak bisa beli lagi, ya udah. Ya, orang lain profit, Anda beli iuran gitu, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ya, oke. Ada juga ya kalau Anda misalnya mau lebih besar, sesuai money management-nya, Anda mau koinnya sedikit tapi buy amount-nya gede. Ya kan, Pak, kalau saya buy amount-nya $15 cuma ambil untung 1,5%, kecil pada nih. Ya, boleh digedein, tapi modalnya gedein juga. Makanya teman-teman, yuk kerja keras, nabung lebih banyak supaya profit lebih besar. Jangan terintimidasi sama orang yang profitnya gede karena modalnya besar. Ya, makanya kerja keras, jelas ya. Nah, atau teman-teman bisa buat begini. Sebentar ya, saya share dulu.
Ya, teman-teman bisa, saya ada buatkan Excel untuk Anda. Kalau Anda mau pakai nanti saya share ke grup Pro Club ya. Kalau saya, hitungan saya money management, contoh, Pak Dani, berarti saya harus siapin modal, kalau saya buy amount 15, kalau dia turun 100 step, berarti kan saya harus siapin satu koin $1.400. Ya, kadang-kadang kan dananya kan mubazir, Pak. Ini nggak pernah kepake, Pak, nganggur dananya. Nah, mungkin Anda, ini tetap konsultasi sama upline Anda ya. Konsultasi ya, teman-teman minta tolong konsultasi. Ya, misalnya harga di 30.000, kalau misalnya dia turun ke 15.000, itu yang saya baca paling rendah paling 12.500. Berarti saya siapin, saya harus jaga di 60 step, betul? Betul ya? Nah, misalnya Anda punya modal bayar modal $15, kemudian Anda jaga ke 60 step, ya. Misalnya Anda main 3 koin, ya Anda tinggal isi aja di sini. Misalnya Anda isi ini $15, 60 step, sesuaikan ya teman-teman, karena kondisi market masuknya kapan ya. Nah, kemudian 3 koin, berarti Anda harus siapin modal minimal 2.700. Ya, cukup jelas ya teman-teman semua ya. Nanti kalau teman-teman mau, siapa yang mau Excel-nya? Boleh angkat tangan yang mau. Oh, satu orang aja. Oke. Mau. Siap, Winda. Oke, canda ya. Nah, teman-teman, saya jelasin sedikit ya, teman-teman ya. Ini ada filter koin ini yang mau pakai enggak, tapi saya mau jelasin yang ini, teman-teman. Teman-teman pastikan Anda itu harus punya pencatatan ya. Punya modal masuk berapa, isi withdraw, isi kredit berapa, segala macam, buatlah pencatatan supaya Anda tahu persis nanti kondisinya. Dana Anda berapa, modal berapa, jadi Anda tuh bisa semangat nabungnya, teman-teman semua. Boleh ya? Nah, kemudian kalau tiap kali Anda nabung, nambah, tolong Anda sesuaikan money management-nya. Contoh Anda di awal nih ya. Anda di awal, misalnya 1 April, Anda punya berapa koin ya. Misalnya Anda hitung ini 60 step, berarti modalnya 15.000 misalnya ya. Kemudian misalnya Anda pas bulan depannya lagi. Oke. Bulan depannya itu modal Anda 47 Anda cek di per koinnya step ke berapa. Oh, BTC sudah step 47, ini sekian. Berarti kalau Anda jaga di 60 step, berarti 60 dikurangi 47, berarti masih 13 step kan? Berarti Anda harus punya modal 9.000. Cukup jelas ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi tapi tetap tolong konsultasi dengan upline masing-masing ya. Ini saya pengen sharing karena semua tim saya harus disiplin money management ya. Karena kalau Anda money manajemennya disiplin, profit sudah pasti tiap hari. Ya, kalau Anda sampai melihat ada satu hari nggak profit, berarti Anda nggak disiplin, teman-teman semua. Yang kedua, karena Anda belum pakai ultimate, makanya segera upgrade ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya oke. Jadi saya kirim Excel-nya, Anda bisa pakai. Oke, sebentar saya kembali ke slide. Ya, segera ultimate. Ya, semua teman-teman tuh Bu Wida sudah kasih tahu. Ya, nah, oke teman-teman, kabar baiknya lagi teman-teman semua, kita punya fitur yang baru yaitu auto saving ya. Tetapi mohon maaf teman-teman yang belum pro, kenapa upline Anda dorong Anda untuk segera pro. Jadi kita punya fitur auto saving ini luar biasa teman-teman semua. Ya, seperti apa? Ya, jadi teman-teman kalau harga turun kan dia beli, ya kan? Kalau harga naik kan nggak beli. Berarti kan modal di sini nganggur dong. Betul ya. Nah, fitur auto saving ini semua modal yang nganggur itu akan didepositokan atau di-stakingkan istilah dunia kripto. Jadi waktu dana Anda nganggur itu dapat bunga. Ya, caranya gimana Pak Dani? Kalau fitur ini Pak saya pencet kok nggak bisa muncul? Iya, karena belum pro berarti. Kalau Anda sudah pro, Anda pencet di situ, ya munculnya begini. Ya, Anda tinggal isi. Berapa Pak yang diisi? Misalnya Anda punya modal 10.000, tulis aja 10.000. Habis 10.000 Anda start. Maksudnya gimana? Setiap ada dana nganggur di Anda punya modal awal, ya, per jam 6.30 pagi sampai jam 7.30 pagi akan otomatis ditarik ke deposito. Ya. Nah, akan tarik seperti ini, teman-teman. Ya, jadi modal ini ya, Anda bisa lihat di sini tadi kan 2413 kan, betul? Nah, itu langsung jam 6 tadi pagi nih saya kerjaan materi ini sampai pagi belum tidur nih teman-teman semua. Demi Anda ya. Jadi nggak apa ya, agak sorry ya. Oke. Nah, 2.400 sekian dia langsung masuk deposito. Dan hebatnya teman-teman, waktu Moonbot butuh modal,
dia nggak akan tarik semuanya. Contoh Anda lihat di bawahnya, dia ngambilnya secukupnya aja, $75, $75. Ya, jadi dana yang ngendap itu, ini Anda bisa baca, saya punya yang disavingkan deposito ada 5.128. Jadi dana nganggur ini langsung otomatis didepositokan, teman-teman. Ya, Anda ceknya di mana? Anda ceknya di Binance, ya di Binance Anda cek di dompet, kemudian Anda masuk ke Earn yang atas kanan, ya Anda bisa lihat, ya bunga deposito USDT ini naik turun ya teman-teman, tiap hari berubah ya. Itu Anda dapat 4-8%. Ya, jadi dana Anda yang nganggur, Anda mau lihat transaksi di mana? Anda pencet di transaksi sini. Ya, Anda bisa lihat nih, langsung masuk kan? 2.413. Nah, ini bunganya jalan loh teman-teman semua. Daripada Anda taruh uang Anda di bank. Ya kan? Di bank nggak dapat bunga atau nggak? Nggak dapat. Ya kan? Deposito pun kecil. Ini dolar lagi. Ya, dolar dapat bunga 4-8%. Ya, makanya kenapa upline Anda, mentor Anda pasti siapa Jenal? Upline Anda, mentor Anda pasti sering sekali kan. Jadi hitungannya betul, Bu Novi, bunganya dihitung tiap hari. Jadi bunganya dana yang ngendap itu langsung dibayar bunganya. Ya, Anda bisa lihat ya. Ini saya punya, ini kurang lebih baru beberapa bulan aja ya teman-teman. Dana nganggur saya, ya depositonya sudah dapat $46, lumayan nggak? Lumayan daripada taruh di bank. Betul nggak teman-teman semua? Ya makanya para upline Anda, mentor Anda itu pasti sarankan teman-teman. Teman-teman gini loh, saya yakin pro itu bukan masalah punya modal, nggak punya modal. Tapi Anda harus lihat, kalau Anda pro, Moonbot ini bisa betul-betul kasih bantu teman-teman profitnya maksimal. Ya, siapa yang sepakat Moonbot yang terbaik? Boleh angkat tangannya teman-teman. Ya, oke, lanjut ya. Nah ini fitur yang berikutnya ya teman-teman semua. Ya, thank you Bu Eka, Bu Rani. Wah, ini fitur yang terbaik lagi ya teman-teman. Kita punya, tapi sekali lagi ya teman-teman, ini fiturnya hanya akan ada untuk Advance sama Pro, yaitu fitur trailing profit teman-teman semua. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda ambil 1,5%, kadang-kadang kan dia nggak langsung turun, kadang-kadang masih naik kan. Kalau dia masih bisa naik 10% gimana? Ya, teman-teman pengennya profitnya 1,5% atau 10%. Boleh ketik saya di kolom chat yang mau 10%. Nah, ya ini hanya ada di fitur trailing profit yang akan dapat fitur ini nanti ya kita doakan aja segera ya. Itu hanya ada yang Advance sama Pro. Jadi itulah teman-teman kenapa para upline Anda, mentor Anda sarankan teman-teman untuk segera upgrade ya. Pastikan teman-teman upgrade-nya sekarang. Kenapa? Kita dapat cashback-nya besar. Oke ya. Oke, lanjut. Ya, teman-teman bisa lihat Moonbot punya profit ya. Teman-teman di sini sharingnya beda-beda. Tapi teman-teman alangkah baiknya kalau Anda disiplin mulai pencatatan, mulailah buat kronologi. Ya, profitnya berapa supaya Anda bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Contoh, ini saya punya juga ya. Ini saya kasih tunjuk Anda, ini data saya per tanggal 25 Maret. Ya, kenapa saya bisa catat begini rapi? Karena saya buat pencatatan. Pastikan teman-teman juga buat pencatatan. Ya, saya pakai strategi ultimate, saya sudah DCA $1.000, 10 kali, setiap bulan saya nabung 1.000, sudah jalan hampir 11 bulan. Total modal yang saya masuk ada $10.000, teman-teman semua. Ya kan? Saya buy amount-nya $75 sekali beli, satu step. Jumlah koin aktif saya ada 9. Saya hitungin teman-teman, profit saya yang ini. Saya jumlahin. Satu bulan terakhir saya jumlahin semua. Ya, saya jumlahin itu ternyata total profit saya satu bulan terakhir sampai tanggal 25 Maret itu 966. Nah, di sini saya bisa hitung. Ya kan? 966 dibagi 10.000 dikali 100%, dikali 100. Maka saya bisa hitung, saya dapatnya satu bulan 9,6%. Saya mau tanya sama Anda. Ya, hari ini saya nggak habisin waktu saya masih bisa punya aktivitas lain, membuat kerja sama saya 24 jam, satu bulan saya bisa dikasih profit, uangnya saya nggak titipin sama orang lain, uangnya saya pegang sendiri, ya kan? Dapat profit 9,6%. Siapa ya? Lumayan nggak teman-teman? Ya, bukan cuma lumayan, besar banget teman-teman semua. Ya, tolong jangan Anda bandingkan sama Pak sebelah Pak 30%, hanya sebelah. Uangnya masih bisa tarik atau enggak? Ya kan? Ini uangnya tangan Anda teman-teman semua. Makanya pastikan pakai ultimate teman-teman. Ya. Nah, kemudian Pak Dani, itu kan masih merah-merah. Betul ya? Ini kan floating. Masih rugi dong Pak Dani. Betulkah profitnya segitu? Yuk kita hitung. Nih,
saya punya modal di sini, ditambah total koin aset saya, ditambah total yang di deposito. Totalnya adalah 13.404. Berarti kalau koin yang merah-merah ini saya jual rugi semua, saya masih dapat 13.400. Modal saya 10.000. Betul? Berarti saya untung atau rugi? Untung. Untung ya, tetapi kenapa? Anda lihat sini, profit saya sudah melebihi floating karena ini adalah goals kita, teman-teman semua. Ya, jadi pastikan teman-teman disiplin soal money management-nya ya. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Oke, ini saya nggak jelasin ya teman-teman, jangan jadi gambler ya. Kita ini investasi ya. Investasi kita mau profit, bukan gambling. Anda paksakan beli gede-gede, habis itu turun nggak punya modal lagi di bawah. Ya, makanya kalau modalnya kecil gimana? Yuk kerja keras teman-teman. Kejar bonusnya, jadi bisa nabungnya banyak. Ya, siapa yang pengen punya tabungan banyak? Boleh angkat tangannya? Semua ya. Oke. Nah ini saya cepat aja teman-teman. Nah, cenderungnya orang, ya, semua teman-teman di sini pasti suka sekali kalau market lagi bullish kayak sekarang, betul? Ya. Tapi banyak orang sayangnya, waktu market lagi bullish itu pada baru masuk, ya. Waktu market lagi bearish itu ketakutan. Ya kan? Padahal teman-teman, kita itu harus senang. Yang namanya Anda mau untung itu belilah di bawah, jualnya di atas. Jadi kalau harga lagi turun, itu kesempatan besar. Ya, sekarang sudah mulai bullish, baru pede. Dari kemarin nggak mau gitu loh. Ya, oke. Nah, teman-teman kemudian juga teman-teman tetap investasi ada resiko ya. Nah, ini contoh teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu. Ada koin Luna kemarin, ya, dia tuh sempat jatuh, nggak kembali-kembali, ya. Makanya teman-teman, Anda investasi, kalau Anda keluar rumah aja ada resiko. Tetapi bagaimana atasi resikonya? Kita diversifikasi, jangan semuanya satu koin. Makanya main beberapa koin. Mau aman pakai tracking, teman-teman semua. Ya. Nah kemudian ini saya perbandingannya yang market bursa efek kemarin. Waktu harga lagi jatuh, orang itu pada panik jual barang semua. Ingat teman-teman, yang namanya grafik. Habis naik harus turun, habis turun harus naik. Nggak ada turun-turun terus, naik-naik terus. Jadi kalau turun itu borong, makanya turun kerja keras, ya kan? Nah jadi base momentum ya. Nah kabar baiknya kita hari ini nggak usah takut mau naik turun segala macam, kita biarin moonboard. Jadi emosi kita nggak kena teman-teman semua. Ya tapi kalau jujur moonboard nggak bisa dipakai di Bursa Efek Indonesia ya. Kenapa? Karena volume Bursa Efek Indonesia itu kecil. Ya cuma satu hari cuma 7 sampai 9 triliun. Kalau market kripto itu 1.000 sampai 3.000 triliun teman-teman semua. Makanya fluktuasinya gila. Makin banyak fluktuasi kita makin cuan. Makanya pakai ultimate. Ya, nah, jadi harapan saya teman-teman dengan ada catat Excel, yuk mulai sekarang teman-teman jangan nabung sesuai kemampuan, tapi nabung sesuai target. Ya, paksa diri untuk nabung. Kenapa? Umur tambah terus. Ya, nabung gimana? Contoh, Anda boleh nabung, nggak bisa satu kaligus nggak apa-apa, tapi tiap bulan wajib mesti kudu harus nabung. Ya, ini contoh. Anda misalnya berharap Pak modal saya besar dulu, ini investasi dia satu kaligus $800, beli di harga $10, kemudian dia beli simpen gitu, ya kan? 8 bulan kemudian harganya kembali ke 10, maka dia untungnya 0%. Tetapi kalau Anda nabung walaupun cuma $100, tapi Anda nabung tiap bulan. Di sini Anda beli harga $10, Anda beli $100. Waktu naik Anda tetap beli $100. Turun Anda beli. Ya, ujung-ujungnya walaupun kembali ke harga $10, Anda sudah untung 20%. Itulah prinsip kenapa wajib mesti kudu harus DCA, teman-teman semua. Oke, saya cepetin ya. Nah, teman-teman siapa sih nggak kenal dengan Warren Buffett? Ya, beliau ini inspirasi saya ya. Yang mudah-mudahan saya 10 tahun, 20 tahun ke depan bisa kayak yang dia. Dia salah satu orang terkaya di dunia ya. Betul-betul kaya 100% hanya dari dunia investasi. Hari ini asetnya dia kurang lebih 2.000 triliun. Anda kalau punya uang 2.000 triliun, percaya sama saya, Anda bingung ngabisinnya gimana. Ya kan? Ya. Apa yang dia lakukan ya? Karena beliau ini DCA, teman-teman. Ini salah satu dia punya saham DCA Coca-Cola ya. Mau harga naik, mau harga turun, dia tetap beli. Ya, Anda tahu nggak? Orang ini menjadi orang terkaya di dunia. Itu dia cuma punya profit rata-rata per tahun, dia 22%. Dia nabung sudah dari 11 tahun. Total kekayaan bersih dia sekarang saya baru cek kemarin 2.000 triliun.
cuma profit 22% per tahun. Jadi jangan bilang ya, hari ini, wah, buat saya Pak, cuma 3% Pak per bulan. Setahun berarti 30%, lebih besar daripada Warren Buffett. Artinya kalau Anda kerja jangka panjang, Anda akan makmur nggak? Makmur. Ya, karena itu apresiasi dong untuk ya. Oke. Nah, teman-teman, ya, Anda sadar nggak sadar hari ini kabar baiknya kita punya namanya siklus halving. Ya, kenapa Anda harus ngotot sekarang, teman-teman? Halving itu sudah tinggal tahun depan, yaitu estimasi kurang lebih di bulan April 2024. Ya, kalau kita lihat siklus halving, teman-teman, halving pertama 2012, harga dari titik halving pertama itu sampai all time high-nya itu lompat 120 kali. Di halving kedua itu lompat, Anda punya modal 1 juta di sini jadi 120 juta. Anda punya modal di sini halving kedua 1 juta jadi 36 juta. Anda punya modal di 2020 ini naiknya dari halving ini, dari titik halving itu 8 kali. 1 juta jadi 8 juta. Ya, estimasi kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah naik all time high. Nah, kita sekarang tinggal 1 tahun di depan mata, teman-teman. Makanya saya ajak semua tim saya, yuk kita ngotot, kerja keras, hemat, nabung banyak-banyak di sini. Kenapa? Kalau Anda hari ini bisa, goal saya, teman-teman, saya baru punya 30, gak usah sebut lah. Goal saya lagi ngotot bagaimana sebelum April 2024, saya harus punya $100.000. Makanya upline Anda, mentor Anda, ajak, yuk ngotot, jangan ngerem, ya, jangan istirahat, karena halving sudah di depan mata. Anda punya duit, nggak punya duit, halving pasti terjadi, dan potensinya ini akan naik kurang lebih 5-10 kali lipat. Saya melihat bukan cuma 5 kali lipat, saya melihat bisa sampai 20 kali lipat. Apalagi dengan moonbot yang jual beli. Ya kan? Nah, makanya teman-teman, kalau Anda nggak manfaatkan ini, Anda akan nyesal. Ya, kalau misalnya saya punya $100.000, ya kan, lompat 10 kali sudah jadi $1 juta. Maka kurang satu tahun all time high saya sudah punya $1 juta, 15M. Siapa yang pengen punya uang 15M? Ya kan, semuanya mau, ya, tapi siapa kerja kerasnya? Ya kan, ayo teman-teman kita gaspol, ya. Ya, teman-teman, banyak orang habiskan waktu bertahun-tahun ya di tempat-tempat yang memang sampai dia kerja bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak pernah bisa bantu dia wujudkan impian dia. Ya, kenapa Anda harus berjuang di sini? Kalau Anda di pekerjaan Anda ajak kerjanya serius, disiplin, kenapa di sini Anda nggak lebih serius? Ya kan? Di sini adalah kita bangun bisnis dengan potensi eksponensial. Ya, banyak orang bekerja untuk uang. Ya, memang sih Anda punya karir naik terus. Ya, tetapi ingat, one day Anda pensiun. Pensiun penghasilan turun, tapi biaya hidup Anda nggak turun, teman-teman semua. Tetapi hari ini, teman-teman, fokus kita di awal saya bilang, jangan fokus uang, fokus bangun aset. Ya, bangun aset, teman-teman, bangun organisasi bisnis Anda. Bagaimana organisasi bisnis Anda menghasilkan uang? Ya, kita cetak penghasilan eksponensial. Mungkin di awal Anda kerja 2 bulan atau tahun terakhir nggak terlalu kelihatan. Tetapi percaya sama Anda, konsisten 3-5 tahun kerja keras belajar, teman-teman semua. Ya, exponential income kita dari mana? Anda bangun organisasi Anda, ya, kita lewat business ship, Anda nggak punya pengetahuan, Anda nggak punya knowledge, kita punya sekolahnya, Smart Academy. Ya, dari Moonbot, Anda promosi, orang pakai, Anda dapat bonus sponsor, Anda bisa nabung. Dari Spotlution, teman-teman Anda, mereka Anda ajarin money management-nya, pakai Ultimate, mereka profit, semua profit mereka menjadi penghasilan Anda. Punya penghasilannya, Anda investasi lagi. Ya, kalau Anda hari ini, saya beritahu sama Anda, saya beruntung ya, kita punya CEO yang super genius, dan kita berada di organisasi bisnis Smart Academy, kita juga dipimpin para mentor-mentor yang luar biasa, teman-teman semua. Ya, kita efek bola salju, teman-teman. Kalau Anda betul-betul maksimalkan ini, punya uang jangan diboros-borosin, DCA, ya. Nabungnya jangan cuma sesuai kemampuan Anda, jangan fokus dari gaji Anda, fokus bangun jaringannya, punya uang nabung, DCA tiap bulan, halving kita profit, teman-teman. Ya, siap teman-teman semua? Ya, halving di depan mata, yang siap boleh angkat tangan. Ya, kalau Anda hari ini, teman-teman,
Jangan sampai Anda presentasi ditolak orang, Anda lemes. Yang tolak biarin, dudukin kursi penonton. Ya, bertanding kalau nggak ada penonton, nggak seru teman-teman. Makanya kalau Anda ditolak orang, pastikan ditolak satu ketemu dua orang, ditolak dua ketemu empat orang. Ya, jangan sampai orang tolak Anda bulan ini, bulan depan Anda masih peringkatnya sama. Ya, kalau dia tolak Anda bulan ini, bulan depan naik kelas gold. Buat mereka nyesal teman-teman tolak Anda. Siap teman-teman semua? Yang siap bilang tangannya? Ya. Jangan ditolak satu, kemudian mojok di pojokan. Malu sama tukang bakso teman-teman semua.